Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan Febi TV, wabil khusus rekan-rekan santri pesantren mahasiswa diniyah atau Pesmadin di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kedua kali ini kita bisa bertemu dalam acara pesantren virtual dengan tema Akhlakul Karimah dalam Islam. Pada pertemuan pertama kita banyak membahas tentang apa itu akhlak, faktor-faktor pembentukan akhlak, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kedua kali ini kita akan belajar tentang Akhlakul Karimah dalam Islam. Rekan-rekan Febi TV yang saya banggakan, banyak orang mengartikan akhlakul karimah adalah akhlak mulia. Segala kebaikan, segala konotasi yang positif itu melekat dengan akhlakul karimah. Tapi kalau seandainya kita ingin melihat secara dalam apa sih akhlakul karimah, Ibnu Maskawi telah mendefinisikan akhlakul karimah dengan parameter dan indikator yang sangat detail sekali. Setidaknya ada 4. Pertama kali adalah akhlakul karimah harus tercermin dengan apa yang disebut dengan kearifan. Sekali lagi, kearifan. Kearifan merupakan salah satu bagian penting dalam akhlakul karimah. Seseorang yang arif mencerminkan akhlak yang baik, akhlak yang karim. Sebaliknya orang yang tidak arif, orang yang menggunakan emosi, orang yang menggunakan pendekatan kekerasan, hitam dan putih, kalau tidak ini ya ini, kalau tidak itu ya harus itu. Ini bukan disebut orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif setidaknya pertama kali adalah dia orangnya cerdas. Karena kearifan tidak akan pernah lahir dari orang-orang yang tidak cerdas. Orang-orang yang melihat sesuatu dari perspektif dia saja atau satu perspektif, maka dia bukan tipe orang-orang yang cerdas. Maka orang arif itu adalah orang-orang yang cerdas. Kemudian yang kedua adalah orang-orang arif adalah orang-orang yang azikru, yaitu orang-orang yang kuat ingatannya. Orang yang mudah lupa, maka dia akan susah untuk menjadi orang yang arif. Tapi orang yang selalu ingat masa lalunya, apa yang menjadi janjinya, apa yang menjadi perkataannya, maka orang-orang seperti ini disebut dengan orang-orang yang arif. Tanpa mengingat kemampuan ingatan dia, maka dia tidak akan pernah bisa disebut orang-orang yang arif. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang arif itu adalah orang-orang yang berpikir jernih. Berpikir jernih merupakan salah satu modal utama membentuk orang yang arif. Ini hal-hal yang paling sebaliknya orang-orang yang tidak berpikir jernih, orang-orang yang selalu menggunakan logika, terkadang susah menjadi orang-orang yang arif. Kemudian yang keempat adalah orang arif adalah orang-orang yang memiliki ketajaman dan kekuatan otak. Kalau orang yang arif, kejernahan pikiran, kemudian orang yang kuat pikirannya atau otaknya, itu insya Allah bisa menggunakan kearifan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang kelima adalah kemampuan dia belajar. Quick learning itu menjadikan seseorang arif. Quick learning menjadikan orang lebih cepat beradaptasi.
Ini hal-hal yang disebut oleh Imam Maskawih sebagai orang-orang yang arif, sebagai salah satu indikator akhlakul karimah. Saya sebagai salah satu yang belajar tentang kearifan menambahkan bahwasanya kearifan juga harus melibatkan hati. Tanpa terlibatan hati, maka kearifan itu tidak akan pernah terbentuk bagi seseorang. Rekan-rekan Febi TV yang berbahagia. Yang kedua, Ibnu Maskawih mengatakan orang yang memiliki akhlakul karimah selalu menunjukkan kesederhanaan. Sekali lagi, kesederhanaan merupakan salah satu indikator, salah satu parameter bagi seseorang yang disebut orang yang punya akhlakul karimah. Rekan-rekan Febi TV, mungkin Anda ingin tahu bagaimana seseorang disebut sederhana. Pertama kali adalah orang-orang yang sederhana itu selalu diliputi rasa malu atau al-haya. Karena rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan seseorang. Kalau rasa malu sudah hilang dari seseorang, maka jangan pernah harapkan dia akan menjadi pribadi yang sederhana. Yang kedua adalah orang yang tenang. Adalah orang-orang yang memiliki sifat kesederhanaan. Orang yang gerusa-gerusu, orang yang emosional, tidak akan pernah melahirkan kesederhanaan. Yang ketiga adalah sabar. Setelah tenang adalah sabar. Itu adalah orang-orang yang menghasilkan pribadi-pribadi yang sederhana. Kemudian dermawan, sikap yang dermawan, sikap yang empati, aware terhadap lingkungan, terhadap saudara, terhadap masyarakat akan melahirkan kesederhanaan. Sebaliknya orang-orang yang hedonis, orang-orang yang ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, jangan pernah dia berharap menjadi pribadi yang sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah integritas. Integritas ini penting, karena integritas itu menjadi salah satu indikator komitmen seseorang. Kalau kita sudah disumpah untuk mendapatkan amanah, maka jadilah orang-orang yang berintegritas. Orang integritas itu adalah orang yang tidak rela rumahnya diganggu orang lain, orang yang tidak rela kantornya diganggu orang lain, keluarganya diganggu orang lain, dan kepentingan dia diganggu oleh orang lain. Itu orang-orang yang berintegritas. Anda punya sekolahan, Anda punya perusahaan, tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekan, maka integritas Anda itu diuji di situ. Tapi kalau tidak memiliki integritas, saya yakin tidak akan pernah tercermin akhlakul karimah dari orang itu. Selanjutnya, kesederhanaan itu juga dilihat dari qanaah seseorang. Orang yang selalu memiliki sifat qanaah, maka dia akan mencerminkan sikap sederhana. Tanpa itu, tanpa qanaah yang dimiliki, dia akan selamanya kurang terus, dan tidak akan pernah mendapatkan predikat sederhana. Kemudian yang terakhir adalah kelembutan atau musalamah. Kelembutan merupakan salah satu indikator, salah satu cerminan bagaimana sikap seseorang. Orang yang keras wataknya, orang yang tidak mau kompromi, tidak ada mau mencari jalan tengah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa disebut sederhana. Ini dua hal yang menurut Ibnu Maskawih disebut dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, Ibnu Maskawih juga menyebutkan bahwasanya keberanian atau saja'ah itu juga merupakan salah satu parameter atau indikator orang yang berakhlakul karimah. Orang akhlakul karimah tidak selamanya orang-orang yang lembut dalam arti kata dia lemah.
Tapi orang berakhlakul karimah adalah orang-orang yang punya syaja'ah atau keberanian. Parameternya adalah kebesaran jiwa. Anda jangan selamanya puas dengan pujian. Karena pujian tidak akan pernah membentuk seseorang untuk menjadi berani. Keteguhan dan kebesaran jiwa dibentuk dengan cara kita terbiasa, kita biasa kalau seandainya kita menghadapi cacian, kita menghadapi hinaan. Sudah, perilaku kita benar-benar teruji. Sikap kita, kebesaran hati kita tidak akan pernah teruji ketika kita dipuji. Tapi kebesaran hati kita akan teruji ketika kita dicaci. Itulah yang disebut dengan keberanian. Kemudian pribadi yang ulet, pribadi yang tegar, tabah dan menguasai diri. Inilah orang-orang yang berani. Jangan pernah lepas kontrol. Kuasai diri Anda, kuasai hidup Anda, kuasai pribadi Anda. Jangan ikuti orang lain. Just be yourself. Ini yang paling penting. Selanjutnya yang keempat adalah salah satu indikator sikap akhlakul karimah adalah kedermawanan, yaitu murah hati, berempati, mementingkan orang lain, berbakti, rela, dan tangan terbuka. Ini merupakan salah satu indikator bagaimana seseorang itu memiliki kedermawanan yang merupakan salah satu indikator akhlakul karimah. Kalau orang sudah hilang kedermawanan, maka jangan pernah dia mendapatkan predikat orang yang berkarakter atau orang yang berakhlak. Karena kedermawanan itu merupakan salah satu bentuk sikap dan perilaku kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah apa yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan salah satu wujud seseorang berakhlakul karimah, yaitu bersahabat, bersemangat, silaturahmi, memberi imbalan, tawadu, dan jeli memutuskan sebuah keputusan. Itu merupakan salah satu indikator atau parameter dari orang yang memiliki sikap adil. Demikian rekan-rekan Febi TV yang saya banggakan sedikit tentang akhlakul karimah dalam Islam. Bila kelima sifat tadi sudah melekat pada diri kita, maka kemuliaan itu hanya soal waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar akan janji. Hanya saja kita tidak pernah atau jarang istiqomah. Kita ini, keimanan kita ini naik dan turun. Makanya ada kalanya kita ini harus terus diperbaharui iman kita agar kita senantiasa istiqomah sambil berpikir hidup ini apa yang dicari. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.